berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Minggu ini ya Tuhan, kami boleh dikumpulkan oleh Engkau untuk sama-sama datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, secara khusus hari ini kami berada di momen di mana kami mengenang kembali ya Tuhan, minggu-minggu sebelum kematian dan kebangkitan Kristus itu. Tuhan, biarlah hati kami terus diarahkan kepada karya salib Kristus. Hati kami terus dikalibrasi oleh Injil-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, waktu kami merenungkan firman Tuhan, kami ditopang, kami dimampukan untuk kami menghidupi kehidupan yang Tuhan ingin kami hidupi. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, pakai waktu ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan untuk boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami bisa sama-sama renungkan hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dengan doa kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Welcome back bagi saudara yang baru pulang liburan, begitu ya, kembali ke Jakarta dengan kesibukan dan kemacetan yang mungkin sudah menunggu, begitu ya, dan bersyukur kita bisa mungkin spend time dengan keluarga selama liburan. Semoga itu boleh memberikan refreshing gitu ya buat kita untuk terus hidup sama dengan keluarga kita. Saudara, hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam kalender gereja saudara adalah minggu yang disebut dengan Minggu Palem, gitu ya, atau Palm Sunday, saudara. Hal ini merujuk kepada peristiwa ya ketika Yesus dan murid-muridnya mereka memasuki Yerusalem, di mana Kristus kemudian menunggangi begitu ya seekor keledai muda, lalu banyak orang yang kemudian menghamparkan pakaian mereka dan ranting-ranting pohon palem untuk mereka menyambut daripada Yesus itu. Saudara, Markus, Lukas dan Matius tidak menyebutkan bahwa ranting itu adalah ranting pohon palem begitu ya. Tapi Yohanes yang tadi kita baca di praibadah saudara menyebutkan bahwa ranting itu adalah ranting dari pohon palem saudara. Makanya minggu ini disebut dengan Minggu Palem atau Palm Sunday. Tadi kita melihat saudara dari bagian Matius saudara. Kita akan melihat Matius 21, kisah tentang Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem menjelang Paskah orang Yahudi. Kalau kita lihat Matius 21, kita akan baca yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang kelima terlebih dahulu. Saya akan baca buat kita sekalian, saudara. Demikian firman Tuhan, saya akan baca dari terjemahan edisi kedua. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor keledai beban." Demikian saudara bacaan kita pada hari ini. Saudara, di bagian awal saudara kisah ini kita diberitahu bahwa dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah tempat yang disebutkan dengan Betfage, itu di Bukit Zaitun. Saudara, Betfage itu adalah sebuah daerah atau satu kampung yang berada sekitar 1 kilometer saudara, di sebelah timur daripada Yerusalem. Sangat dekat sebetulnya dengan Yerusalem. Nah, setelah tiba di situ kemudian Yesus mulai berhenti dan dia mulai mengatur begitu ya bagaimana dia memasuki Yerusalem. So, di sini kita melihat ada hal yang menarik saudara. Saudara, Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem bukan baru pertama kali begitu. Sebagai orang Yahudi, saudara, bahwa mereka pasti akan ke Yerusalem waktu mereka merayakan Paskah, saudara. Mereka pasti akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah orang Yahudi setiap tahun begitu. Jadi saudara, sangat mungkin bahwa Kristus dan murid-muridnya udah berkali-kali mereka pergi ke Yerusalem. Tapi kali ini saudara berbeda. Saudara, Kristus memasuki Yerusalem dengan cara yang tidak biasa seperti yang selama ini dia lakukan, saudara. Apa yang dibuat oleh Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem? Saudara, Yesus kemudian mengutus
2 orang murid untuk pergi ke kampung di depan mereka dan mengambil keledai betina yang tertambat dan anaknya di dekatnya. Lalu kemudian membawanya kepada Yesus. Dan jika ada orang bertanya kepada mereka, maka mereka perlu menjawab, oh Tuhan memerlukan dan Ia akan segera mengembalikannya. So, perhatikan ayat yang kedua dan ketiga, saudara. Kalau kita perhatikan, kita menemukan bahwa perintah Yesus kepada murid-muridnya, kepada kedua orang muridnya itu, saudara, sangat detail begitu, saudara. Di kampung itu, mereka akan menemukan seekor keledai dan keledai betina, begitu ya, secara spesifik kelaminnya, saudara. Lalu keledai itu tertambat atau diikat, tidak dilepaskan, tidak berkeliaran, tidak di kandang, tapi diikat begitu. Dan di sebelahnya itu ada anaknya juga di dekat keledai itu begitu. Jadi sangat detail, saudara. Lalu Tuhan juga berpesan kepada muridnya, kalau ada orang bertanya kepada kalian, maka engkau harus menjawab bahwa Tuhan itu memerlukannya dan Ia akan segera mengembalikannya. Cuma berbekal saudara info detail itu, kedua murid itu pergi ke kampung itu dan mengambil keledai untuk dibawa kepada Yesus. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita begini, saudara. Kenapa semua itu sepertinya begitu ya, seperti settingan, sangat detail, saudara, seperti kebetulan begitu ya, seperti pas-pas saja. Saudara, apakah Tuhan sudah mengatur semua itu, ataukah sebetulnya hal itu terjadi secara kebetulan? Saudara, kita nggak tahu dengan pasti, saudara. Kita mungkin bisa saja Yesus melakukan secara supranatural begitu ya. Dia mungkin melakukan hal yang supranatural untuk tujuan dan maksud yang ingin disampaikan begitu. Dia Allah, saudara, tentu dia bisa melakukan apa yang dia inginkan begitu. Tapi yang kedua, saudara, ini juga mungkin karena terjadi secara natural, saudara. Kenapa? Karena kalau kita baca di peristiwa sebelumnya, Kristus dan murid-muridnya itu berada di Betania, saudara. Nah, Betania itu adalah satu daerah yang juga dekat dengan Betfage, saudara, sekitar mungkin 2 km, saudara. Dan kita pun juga pernah ingat ketika Kristus pernah tinggal juga di Betania, saudara, waktu dia membangkitkan Lazarus begitu. Jadi sangat mungkin bahwa Tuhan udah tahu situasinya di sekitar itu, di Betfage, di Betania begitu ya. Dan dia pun juga dikenal oleh orang banyak pada waktu itu. Dan jangan lupa, ketika dia membangkitkan Lazarus, itulah peristiwa yang menggemparkan, bukan? Jadi sangat mungkin orang-orang udah kenal begitu bahwa Yesus itu. Sehingga ketika murid-muridnya bilang Tuhan memerlukannya, orang-orang sudah tahu, oh Yesus yang dimaksud. Mereka akan melepaskan daripada murid-muridnya itu. Saudara, apapun itu, saudara, peristiwa itu apakah supranatural ataupun hal yang natural terjadi, saudara, yang jelas adalah bahwa semua itu dikerjakan oleh Yesus untuk menggenapi rencana dan juga tujuan yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya, kepada kita hari ini juga, saudara. Saudara, apa yang Tuhan sebetulnya mau sampaikan, saudara, dalam peristiwa yang seperti itu? Saudara, ayat yang keempat dan yang kelima, Matius menyebutkan begini, saudara. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor keledai beban. Jadi semua detail itu, saudara, semua rencana memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai itu adalah untuk menggenapkan apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, saudara, tentang seorang raja Israel yang akan datang dengan lemah lembut dan menunggangi seekor keledai. Dan nubuatan itu, saudara, digenapkan di dalam Yesus. Yesuslah raja dari putri Sion atau raja Israel itu. Saudara, Kristus melakukan semua itu, saudara, kepada orang-orang atau supaya ketika orang melihat peristiwa itu, saudara, supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar adalah raja Israel yang datang kepada umatnya untuk menyelamatkan mereka, seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria ratusan tahun sebelumnya. Semua itu dilakukan oleh Yesus supaya orang-orang yang melihat, mereka percaya bahwa ini adalah raja yang dinubuatkan oleh Zakaria ratusan tahun yang lalu. Saudara, hal ini menarik, saudara. Kenapa? Karena ini untuk pertama kalinya, saudara, Yesus itu menyatakan identitasnya kepada publik begitu. Saudara, sebelumnya kita membaca Tuhan selalu bilang berkali-kali begitu ya, bahwa saatnya
belum tiba, saatnya belum tiba. Atau Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang siapa dia, apa yang diperbuat oleh dia, begitu. Tapi kali itu saudara, Kristus terang-terangan, saudara, publicly, dia mengatakan bahwa, dia mengungkapkan siapa dia sebetulnya, yaitu dia adalah Raja yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ratusan tahun yang lalu. Maka kalau kita mau tarik saudara lebih jauh saudara sekalian, kenapa Kristus membuat semua itu saudara? Yaitu supaya orang-orang melihat itu, mereka menjadi percaya kepada dia. Percaya bahwa dia adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kristus melakukan semua itu supaya orang-orang percaya kepada dia bahwa dia adalah Raja. Saudara, Kristus berkali-kali saudara melakukan berbagai mujizat, menunjukkan kuasanya saudara, bahwa dia adalah Raja, dia adalah Allah. Tuhan juga berkali-kali menggenapkan dalam nubuatan PL begitu di beberapa peristiwa yang lain tentang bahwa dia adalah Mesias yang akan datang. Dia pernah melakukan berbagai mujizat yang menunjukkan bahwa dia Allah kepada murid-muridnya, kepada sekelompok orang dan juga kepada banyak orang saudara. Tapi kali itu Yesus betul-betul menunjukkan secara terbuka, secara publik saudara, di Yerusalem dan pada waktu menjelang Paskah saudara, di mana orang-orang yang hadir di Yerusalem waktu itu bisa berjumlah berkali-kali lipat banyaknya begitu dari biasanya. Di depan umum, di Yerusalem, di momen spesial, di mana banyak orang menyaksikan peristiwa itu. Untuk apa saudara? Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Israel yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, Yesus melakukan semua dengan detail, saudara, dengan precisely begitu ya. Tidak ada part yang diabaikan. Setiap nubuatan, setiap nubuatan tentang dia digenapkan secara precisely. Agar ketika orang melihatnya, mereka percaya kepada Yesus. Saudara, kalau kita mau lihat lebih jauh, saudara, apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bukan hanya melakukan berbagai hal kepada orang Israel supaya mereka percaya kepada dia. Tapi Tuhan juga, saudara, seringkali melakukan banyak hal dalam hidup kita supaya kita percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup kita di mana Tuhan itu melakukan berbagai hal supaya kita percaya kepada dia, bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Raja dalam hidup kita, bahwa dia sanggup menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Tapi kalau kita mau tarik lagi lebih jauh saudara, kenapa Tuhan sebegitu inginnya kita percaya kepada dia? Setelah jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi kita saudara. Kenapa dia begitu kerasnya berupaya begitu ya, supaya kita percaya kepada dia. Karena Kristus mengasihi kita, saudara. Dia begitu mengasihi kita, kita orang-orang yang sebetulnya saudara tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus kalau bukan Kristus yang membuat kita bisa percaya kepada dia. Kita nggak mungkin saudara, dengan berupaya saudara, kita bisa percaya kepada Kristus kalau bukan Kristus yang membuat kita percaya kepada dia. Tapi kenapa dia mau kita percaya kepada dia? Karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita, saudara dan saya. So, kenapa Tuhan juga mau saudara kita percaya kepada dia saudara? Karena hanya dengan percaya kepada dialah saudara, kita mendapatkan anugerah keselamatan. So, kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, kita tidak mungkin dapat percaya kepada Kristus. Karena itu saudara, kita nggak mungkin dapat menerima anugerah keselamatan kalau kita tidak percaya kepada Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita. Tapi Kristus saudara membuat kita percaya supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan yang dikerjakan bagi kita di atas kayu salib itu. Saudara, bukankah saudara, salib itu merupakan karya terbesar yang Kristus lakukan bagi kita, saudara, supaya kita percaya kepada dia, supaya kita percaya bahwa dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, dia Raja yang menyelamatkan kita, dia Kristus yang menebus kita, yang menyelamatkan hidup kita dari dosa kita. Saudara, apalagi yang kurang yang Kristus sudah lakukan bagi saudara dan saya untuk membuat kita itu percaya kepada dia. Terus semua itu sudah komplit dikerjakan oleh Kristus, sudah selesai dikerjakan dengan sempurna di atas salib bagi kita. Di dalam momen saudara Jumat Agung dan Paskah yang kita akan peringati beberapa hari lagi, saudara. Tidakkah semua itu membuat kita sebetulnya percaya kepada Kristus? Begitu juga
tentunya dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Kalau kita bisa kembali merenung, saudara, dalam hidup kita. So, bukankah ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam keseharian hidup kita, supaya kita bisa percaya kepada Dia. Lalu ketika Tuhan memberi kita kesehatan, saudara, ketika Tuhan memberkati usaha kita, memberkati rumah tangga kita, keluarga kita, karir kita, pelayanan kita, saudara. Semua berkat-berkat itu, anugerah itu, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bukankah harusnya semua itu membuat kita berkata, saya percaya kepada Kristus. Saudara, mungkin bagi kita, saudara, yang sudah percaya kepada Kristus, mari, saudara, kita kembali merenungkan berbagai perbuatan, berbagai karya yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Dan bila semua itu, saudara, makin membuat kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Bagi saudara mungkin yang hari ini kebetulan saudara hadir beribadah dan sedang mempertimbangkan untuk mau percaya kepada Yesus, saudara bergumul mau percaya Kristus atau tidak. Saya berdoa, saudara, supaya sepanjang minggu ini ketika kita kembali merenungkan Jumat Agung dan Paskah, saudara mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Kristus. Saudara, Kristus sudah mengerjakan semua kebaikan, anugerahnya buat saudara dan saya. Maka harusnya kita meresponnya dengan kita percaya kepada Kristus. Percaya bahwa Dia Allah kita, Dia Raja kita, Dia datang dengan lemah lembut dan rendah hati untuk memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Demikian saudara firman Tuhan. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, setelah Tuhan mengutus 2 orang muridnya untuk mengambil keledai yang tertambat di kampung di depan mereka dan membawanya kepada Yesus, maka sekarang Yesus mulai menaiki kuda itu lalu kemudian memasuki daripada kota Yerusalem. Saudara perhatikan, saudara, apa yang terjadi atau apa yang menjadi respon orang banyak, saudara, pada waktu itu. So, ayat ke-8 itu memberitahu kita bahwa mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada juga yang memotong ranting-ranting dari pohon palem, saudara, dan menebarkannya di jalan. So, ini suatu kebiasaan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan sang raja, begitu. So, setelah kemudian banyak orang, saudara, yang mengikut Yesus dari belakang dan dari depan, saudara, mereka berseru. Mereka bilang, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, istilah Hosana secara harfiah sebetulnya berarti selamatkan kami, save us. Saudara, itu sebuah seruan permohonan begitu kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan umatnya. Tetapi itu dalam perkembangannya, saudara, ucapan ini kemudian bukan lagi sebuah permohonan, tetapi adalah sebuah penyataan bahwa inilah keselamatan kami. So, maka ketika kemudian orang banyak bilang Hosana bagi anak Daud, saudara, berarti inilah anak Daud yang menyelamatkan kami. So, bayangkan seruan orang banyak pada waktu itu. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Inilah anak Daud yang menyelamatkan kami. Saudara, gemuruh orang berteriak luar biasa. Mereka bersorak-sorai. Mereka rame-rame, saudara, berseru-seru seperti itu. Orang mengikut Yesus dari depan dan dari belakang. Inilah anak Daud yang menyelamatkan kami. Tapi saudara, kalau kita berhenti di sini, saudara, kita nampaknya begitu ya. Orang-orang yang ikut ini mereka betul-betul sungguh percaya, saudara, kepada Yesus. Mereka sungguh-sungguh kenal Dia sebagai anak Daud, Raja yang akan menyelamatkan mereka. Kalau kita berhenti di sini, kita akan percaya juga begitu ya apa yang kita lihat dari mereka. Tapi saudara, kalau kita maju lagi, saudara, ke ayat yang ke-10, saudara,
baru saja mereka berseru-seru, Hosana bagi anak Daud. Inilah anak Daud yang menyelamatkan kami. Ketika mereka masuk ke kota Yerusalem dan ketika orang-orang di situ kemudian bertanya, siapakah orang ini? Perhatikan jawaban daripada orang banyak itu, saudara, yang menyaut itu. Mereka bilang, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, orang banyak itu, saudara, yang tadi berseru itu, mereka bilang, inilah Yesus, Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, apakah jawaban daripada orang banyak ini, saudara, benar atau keliru, saudara? Saudara, jawaban mereka salah, saudara. Yang salah adalah bahwa mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi, saudara. Mereka hanya tahu Kristus sebagai seorang nabi, seperti mungkin yang mereka tahu sebelum-sebelumnya ada orang mengklaim diri mereka sebagai nabi, sebagai raja. Dan mereka sebetulnya tidak kenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Bukan tentang masalah politik, tetapi masalah spiritual mereka, menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Setelah hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tidak mengenal Yesus. Meskipun Yesus sudah melakukan nubuatan seperti yang Nabi Zakaria sebutkan dengan detail, saudara. Mereka harusnya ngerti bahwa apa yang Tuhan buat itu bukan ide awal begitu, bukan tiba-tiba celing muncul, saudara. Tapi ini adalah satu nubuatan yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi Zakaria sebelumnya. Harusnya apa yang mereka lihat itu, mereka mengenal inilah raja sejati itu yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan Tuhan melakukan itu kepada mereka, menunjukkan bahwa dia raja yang dinantikan itu. Meskipun mereka melihatnya, mereka mengalami itu dengan mata mereka sendiri, saudara, tapi mereka tetap tidak mengenal Yesus. Saudara, mereka tidak mengenal daripada Yesus. Saudara, hal ini membawa kita kembali, saudara, ke bagian awal tadi, saudara. Kenapa Kristus melakukan semua itu dengan detail, dengan tepat seperti perkataan Zakaria, supaya orang-orang yang melihatnya mereka menjadi percaya kepada Dia. Tapi pertanyaannya, saudara, adalah apakah betul mereka percaya kepada Yesus? Itu jawabannya tidak, saudara. Mereka pun tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Raja yang akan menebus dan menyelamatkan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Mereka hanya percaya dan mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Saudara, ini masalah yang dihadapi oleh orang-orang banyak pada waktu itu, orang-orang Israel. Mereka tidak percaya dan mereka tidak mengenal Yesus. Tapi kalau kita mau merenungkan dengan lebih lanjut, saudara, betulkah ini hanya masalah daripada orang Israel pada waktu itu? Betulkah ini hanya masalah orang banyak pada waktu itu, saudara? Atau jangan-jangan, saudara, ini juga masalah kita, saudara, hari ini, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di zaman ini. Meski mereka melihat, menyaksikan peristiwa itu, tetapi mereka tetap tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa masalah mereka dan kita adalah masalah kita tidak percaya dan sering tidak mengenal Yesus. Saudara, kita mungkin tahu, saudara, kita tahu bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa kita orang Kristen, kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasanya, kepada pimpinannya, kepada pemeliharaannya, percaya bahwa Dia Allah kita, Dia Raja kita, penyelamat kita, penebus kita, dan segalanya, saudara. Kita tahu bahwa kita harus percaya kepada Allah yang seperti itu, kepada Kristus seperti itu. Tapi bukankah, saudara, kita seringkali gagal percaya kepada Yesus? Meskipun kita sudah mengalami bagaimana Yesus, saudara, memberkati kehidupan kita, memberkati usaha kita, kesehatan kita, keluarga kita, menolong kita dalam melewati masa-masa yang berat dalam hidup kita, saudara, menghibur kita waktu kita susah, memelihara kita hari demi hari, saudara. Tapi tetap saja kita seringkali menghadapi pergumulan bahwa kita menjadi ragu dan tidak percaya kepada Kristus. Bukankah kita, saudara, tahu bahwa Kristus sudah mati dan bangkit buat kita, menanggung segala beban kita, dosa terbesar kita, saudara.
Dia telah mengalahkan maut bagi kita. Tetap saja waktu kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai masalah, berbagai penderitaan yang kita alami, kita menjadi ragu dan kita tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mempunyai pertanyaan besar, saudara. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita dapat percaya kepada Kristus? Sebenarnya ini menjadi perenungan kita, saudara, secara lebih jauh. Saudara, ada sebuah cerita, saudara, dari pada abad ke-19, saudara. Pada abad ke-19 ada seorang wanita muda, saudara, orang sederhana yang cinta Tuhan, saudara. Bahkan dalam masa mudanya ketika mengikuti sebuah camp meeting, begitu KKR, saudara, dia punya kerinduan untuk menjadi seorang misionaris, saudara. Namanya Louisa State. So, ia kemudian menikah, saudara, dengan seorang pendeta, ya, dan mereka dikaruniai seorang putri. So, mereka hidup dengan sederhana, saudara, hidup melayani Tuhan di gereja suaminya. Mereka punya keluarga yang begitu sukacita, ya, ada suami, ada istri, ada putri yang mereka cintai, saudara. Suatu kali sekalian si Louisa bersama dengan suaminya dan anak mereka, putri mereka itu pergi piknik, ya. Mereka pergi piknik di pantai Long Island di Amerika Serikat, saudara. Nah, ketika mereka sedang asik menikmati piknik dengan keluarga, gitu, momen yang berharga, ada suami, istri, putri mereka lagi main-main, saudara sekalian. Maka terdengar ada sebuah teriakan dari laut itu, gitu, dari pantai, begitu. Teriakan seorang anak laki-laki, saudara, yang mau tenggelam, begitu. Tanpa pikir panjang, saudara sekalian, suami daripada si Louisa itu kemudian dia lompat ke dalam air itu, hendak menolong si anak kecil yang sedang mau tenggelam itu, sekalian. Tapi sayangnya, saudara, arus air begitu deras, begitu kencang, saudara, sehingga kemudian menghanyutkan suami daripada Louisa ke dalam laut. Hingga akhirnya dia tidak tertolong dan meninggal dunia. Saudara, dengan pedih, dengan tangisan yang begitu pilu, Louisa State hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, memeluk putrinya erat-erat, dan melihat suaminya diseret arus ke dalam laut yang begitu deras hingga kemudian meninggal dunia. So, kondisi itu membuat Louisa begitu terpukul, begitu ya. Begitu sedih sekalian, bahkan juga berdampak dalam kehidupan pribadinya, begitu. Ekonomi juga kemudian menjadi semakin sulit. Tapi saudara, di tengah kondisi itu kemudian Louisa pernah berkata kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tahu Engkau baik. Tapi mengapa ini terjadi? Di mana Engkau saat kami membutuhkan Engkau? Di titik terendah itu kemudian Louisa bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tetapi Tuhan beranugerah pada dia, saudara. Di momen yang terpuruk itu, Tuhan seolah berbicara kepada Louisa. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan bilang kepada dia. Tetaplah percaya kepadaku. Setelah perkata itu kemudian meneguhkan hati Louisa untuk kembali lagi percaya kepada Yesus. Setelah menyadari kondisinya kemudian Louisa mengatakan bahwa iman bukan tentang perasaan kuat, tapi tentang memilih percaya meski hati berkata tidak. Dan saudara sekalian, dia kemudian menuliskan sebuah syair lagu yang sangat indah, saudara, yang minggu lalu saudara kita nyanyikan. Lagu "Tis So Sweet to Trust in Jesus". So, lagu ini bilang begini, saudara. "Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more."
So, bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Dia bilang gini, just rest upon His promise and all grace to trust in Him. Sudah percaya kepada Yesus adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Sudah hanya anugerah kita bisa percaya kepada Yesus. Mari kita memohon anugerah Tuhan dalam hidup kita untuk kita terus percaya kepada Yesus meski hati kita sering berkata tidak dan sebaliknya. Dan ingat saudara tentang janji-janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Biar hati kita, hidup kita itu bisa rest, saudara, bisa tenang, bisa percaya kepada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau Kristus menggenapi janji yang dinubuatkan Zakaria ratusan tahun yang lalu, bahkan nabi-nabi sebelumnya, saudara, dia menggenapi semua itu dengan detail, dengan precisely, saudara. Menunjukkan bahwa dia memegang janjinya, dia tidak akan pernah lupa terhadap janjinya. Biarlah kita, saudara, pun juga bisa percaya kepada janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa tetap percaya kepada Dia apapun situasi kehidupan kita. So, Allah setia pada janjinya, Dia menggenapi firman-Nya, saudara. So, bukankah Allah seperti itu harusnya layak untuk kita percaya seumur hidup kita? So, yang kedua, saudara, bagaimana kita kemudian juga bisa mengenal Yesus dengan lebih dalam? So, kalau percaya adalah anugerah Tuhan, saudara, mengenal Tuhan juga adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, kita seringkali saudara pikir bahwa saya sudah cukup banyak baca Alkitab. Saya sering baca buku-buku rohani yang bagus. Saya sering dengar khotbah para pendeta besar begitu, yang hebat. Kita sering mungkin dengar podcast rohani, rajin beribadah, rajin pelayanan, ikut doa, ikut spark, saudara. Kita pikir kita cukup kenal Tuhan. Tapi saudara, pertanyaan adalah apakah kita sungguh kenal Yesus? Do we really know Him, saudara? Saudara, ketika kita kemudian berkata Hosana, puji Tuhan, haleluya, God is good, itu mungkin kata-kata yang kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita sepertinya kita kenal Tuhan. Tapi betulkah saudara waktu kita bilang Hosana, puji Tuhan, haleluya, God is good, betulkah kita mengenal Dia dengan benar? Lalu bagaimana kita mengenal Kristus, saudara? Saudara, pandanglah kepada salib Kristus. Saudara, di sana kemudian kita dapat mengenal Yesus dengan sempurna. Saudara, John Stott mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Dibilang gini, saudara. Salib bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi penyataan abadi tentang siapa Allah itu. The cross is not merely a historical event, but an eternal revelation of who God is. Salib itu adalah sebuah deklarasi, adalah sebuah penyataan tentang siapa Allah sebetulnya yang datang kepada kita. Terus siapa Yesus yang tergantung di atas salib itu, saudara? So, di atas salib itu Kristus menanggung semua hukuman dosa kita, dan Dia menang atas dosa. So, di salib itu kita melihat Yesus yang mengambil seluruh murka Allah kepada dirinya, sehingga kita tidak harus lagi menanggung murka Allah itu. So, di salib itu kemudian Yesus merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Dia memberikan pengampunan yang sempurna terhadap kita orang-orang berdosa, dan Dia menunjukkan kasih yang radikal. Tim Keller mengatakan begini, saudara, Allah tidak hanya mengatakan aku mengasihimu, tetapi Ia membuktikannya dengan membayar harga tertinggi, yaitu salib itu, saudara. Dan Yesus di atas salib itu kemudian mendamaikan kita dengan Allah, dan mendamaikan kita dengan sesama. Saudara, itu yang diperlihatkan oleh salib, bahwa Allah yang seperti itu, Yesus yang seperti itu. Saudara, harusnya saudara, bagi orang-orang yang mengenal Kristus yang seperti itu, Kristus yang tergantung di kayu salib itu, saudara, maka kita bisa mengatakan bahwa karena salib Yesus, saya benci terhadap dosa. Saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Dan karena salib Kristus, saya mau hidup dalam ketaatan dan rendah hati seperti Kristus. Hidup penuh dengan kasih dan pengampunan terhadap orang lain, dan hidup damai sejahtera dengan Allah
dan terhadap sesama kita. Sudah biarlah di momen sudah kita masuki di minggu-minggu Prapaskah ini, kita kembali diajak untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan mengenal Dia dengan benar. Mengenal Kristus dengan benar. Mengenal Kristus sudah yang tergantung di kayu salib, yang menanggung dosa kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita, mengasihi kita, dan mendamaikan kita dengan Allah dan sesama. Dan bila kita mau berespon terhadap pemahaman kita akan Yesus, mendorong kita untuk kita mau membenci dosa karena Kristus. Kita mau hidup lebih taat, lebih saleh, lebih rendah hati karena Kristus. Dan kita mau hidup mengasihi Dia. Dan kita hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap orang lain karena Kristus Yesus. Sebenarnya tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sudah ada 2 reflection questions kita sudah pada hari ini. Saudara, Yesus, the King, has come to us. Do we believe in Him? Kristus, Sang Raja itu, saudara, sudah datang kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? The King has come to us. He revealed Himself at the cross. Do we really know and want to know Him more and more? Kristus sudah menyatakan dirinya pada kita di atas salib itu. Apakah kita mau untuk mengenal Dia lebih lagi dan lebih lagi? Tuhan, ampuni kami, seringkali Tuhan kami gagal percaya kepada Engkau. Meskipun kami mengerti, kami memahami betapa banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Bahkan salib Tuhan sudah nyatakan bagi kami ya Tuhan. Namun seringkali Tuhan semua itu tidak cukup membuat kami percaya kepada Engkau. Tuhan, hari ini biarlah kami sekali lagi dimampukan oleh anugerah-Mu untuk percaya kepada Yesus. Tuhan, tolong kami juga untuk semakin hari mengenal Kristus. Yesus yang sudah memperkenalkan dirinya, yang sudah revealed Himself kepada kami ya Tuhan. Dan bila kami mau berkomitmen lebih lagi untuk mau kenal Tuhan, untuk mau kenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kami berdoa demi Kristus. Amin.